Ada kebiasaan sederhana yang jika dilakukan secara konsisten bisa membuat Anda menjadi lebih baik setiap hari. Karena tindakan kecil setiap hari pada akhirnya akan menghasilkan transformasi besar dalam hidup Anda. Yang dibutuhkan hanya disiplin dan bangun setiap pagi dengan tujuan yang jelas dalam pikiran. Pernahkah Anda merasa terjebak dalam rutinitas ingin berubah, tapi tidak tahu harus mulai dari mana? Dalam video ini, kita akan membahas teknik-teknik praktis yang bisa Anda terapkan segera. Tidak peduli di tahap mana Anda berada dalam hidup. Ikuti terus sampai akhir jika Anda ingin tahu bagaimana para pemikir Stoik kuno berhasil menjadi lebih baik setiap hari dan mengatasi diri mereka sendiri, bahkan di tengah kesulitan besar. Ingat, setiap langkah itu penting dan hari ini adalah hari yang sempurna untuk memulai langkah pertama. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan beri like. Ini sangat membantu kami dan tidak memakan biaya apapun untuk Anda. Mari kita mulai. 1. Kekuatan langkah kecil. Hidup terdiri dari momen-momen kecil dan setiap momen adalah kesempatan untuk menjadi sedikit lebih baik. Tujuannya bukanlah mengubah segalanya sekaligus, melainkan membuat perbaikan kecil yang konsisten setiap hari. Ketika berbicara tentang kebiasaan, lebih mudah untuk menentukan apa yang ingin Anda ubah dalam hidup Anda. Apakah itu bangun lebih pagi, membaca lebih banyak, atau berolahraga lebih sering, alih-alih mencoba melakukannya sekaligus. Mulailah dengan langkah kecil, seperti bangun 15 menit lebih awal keesokan harinya. Tindakan kecil ini mungkin tidak terasa signifikan pada awalnya, tetapi seiring waktu, mereka akan membuat perbedaan besar. Seperti pepatah mengatakan, air yang menetes setiap hari akan mengikis batu yang paling keras. Bayangkan seorang pelari yang ingin mengikuti maraton. Dia memutuskan untuk menambah 1 menit ekstra latihan setiap hari. Secara bertahap, menit-menit ini berubah menjadi kilometer dan akhirnya dia berhasil menyelesaikan maraton. Kelebihan langkah kecil adalah mereka mudah diakses, tidak memerlukan sumber daya besar atau bakat luar biasa, hanya konsistensi dan tekad. Setiap usaha kecil membawa kita lebih dekat ke tujuan kita. Jadi hari ini, saya menantang Anda untuk mengambil langkah pertama, sekecil apapun, dan ulangi besok, dan seterusnya. Anda akan melihat hasilnya karena perubahan besar dimulai dari langkah kecil. 2. Menetapkan tujuan harian. Menetapkan tujuan kecil yang dapat dicapai dan terukur membuat Anda tetap fokus dan termotivasi, memberikan rasa pencapaian yang berkelanjutan. Tujuan harian membantu memecah tujuan besar menjadi langkah-langkah yang lebih mudah dikelola, membuat proses perbaikan berkelanjutan lebih mudah diakses dan tidak menakutkan. Mulailah setiap hari dengan menetapkan 1 atau 2 tujuan spesifik yang ingin Anda capai. Tujuan ini harus jelas dan objektif, sehingga Anda tahu persis apa yang perlu dilakukan. Misalnya, daripada menetapkan tujuan yang samar seperti berolahraga, pilihlah sesuatu yang lebih spesifik seperti berjalan selama 30 menit atau berlatih olahraga tertentu selama 20 menit. Kunci keberhasilan dengan tujuan harian adalah memastikan bahwa tujuan tersebut realistis dan dapat dicapai dalam waktu yang tersedia. Tujuan yang terlalu ambisius bisa menyebabkan frustrasi dan kekecewaan jika tidak tercapai. Sebaliknya, tujuan yang menantang namun dapat dicapai dapat meningkatkan kepercayaan diri Anda dan mendorong kemajuan berkelanjutan. Mengukur kemajuan Anda juga penting. Catat tujuan harian Anda, karena melihat apa yang telah Anda capai dari waktu ke waktu, memberikan rasa kemajuan yang nyata dan bisa menjadi motivasi tambahan untuk terus berusaha. Tinjau tujuan Anda secara berkala dan lakukan penyesuaian sesuai kebutuhan untuk tetap fokus dan beradaptasi dengan keadaan atau tantangan baru. Komitmen harian ini membantu membangun dasar yang kuat untuk mencapai tujuan jangka panjang yang lebih besar. Setiap tujuan yang tercapai adalah pencapaian yang patut diakui, memperkuat usaha Anda, dan memotivasi Anda untuk terus maju. 3.
Pentingnya konsistensi. Konsistensi adalah fondasi yang mendukung kemajuan berkelanjutan dan bertahap. Bayangkan Anda ingin meningkatkan kesehatan fisik Anda. Pergi ke gym sekali sebulan tidak akan memberikan banyak manfaat, tetapi latihan secara teratur, meskipun singkat beberapa kali seminggu bisa mengubah kondisi fisik Anda seiring waktu. Demikian pula, mendedikasikan 10 menit sehari untuk membaca bisa secara signifikan memperluas pengetahuan Anda selama setahun. Untuk mengembangkan konsistensi, penting untuk membangun rutinitas dan kebiasaan yang mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mulailah dengan langkah kecil, dan secara bertahap tingkatkan intensitas atau durasi aktivitas Anda. Konsistensi juga bergantung pada disiplin dan ketekunan. Akan ada hari-hari ketika Anda tidak termotivasi, tetapi penting untuk terus maju. Ingatlah bahwa perbaikan berkelanjutan adalah maraton, bukan sprint. Setiap langkah kecil itu penting, dan kuncinya adalah tetap pada jalur, meskipun kemajuan terasa lambat atau tidak signifikan. Dengan mengadopsi konsistensi sebagai kebiasaan harian, Anda membangun dasar yang solid untuk perbaikan berkelanjutan, memungkinkan setiap hari mendekatkan Anda sedikit demi sedikit ke tujuan Anda. 4. Refleksi harian. Sebelum tidur, luangkan beberapa menit untuk menilai hari Anda. Pikirkan apa yang Anda lakukan dengan baik, di mana Anda berhasil, dan identifikasi area di mana Anda bisa memperbaiki diri. Latihan sederhana ini membantu Anda belajar dari pengalaman dan menyesuaikan tindakan Anda untuk hari berikutnya. Selama refleksi Anda, tanyakan pada diri sendiri, apa yang saya lakukan hari ini yang membuat saya bangga? Di mana saya bisa bertindak berbeda? Apa yang bisa saya lakukan besok untuk menjadi lebih baik dari hari ini? Pertanyaan-pertanyaan ini mendorong pola pikir pertumbuhan yang fokus pada perbaikan berkelanjutan. Menulis refleksi, Anda bisa sangat berguna. Menjaga jurnal memungkinkan Anda melihat pola dari waktu ke waktu, mengidentifikasi kekuatan dan area yang perlu diperbaiki, serta melacak kemajuan Anda. Menulis tentang pengalaman Anda juga membantu memperjelas pikiran dan emosi, mempromosikan pemahaman yang lebih dalam tentang diri Anda. Refleksi harian tidak hanya tentang mengidentifikasi kegagalan, tetapi juga tentang mengenali dan merayakan kesuksesan Anda, yang memperkuat kepercayaan diri dan memotivasi Anda untuk terus berusaha. 5. Menerima kesulitan. Langkah ini melibatkan pengakuan bahwa jalan menuju perbaikan berkelanjutan tidak akan selalu mudah. Akan ada hari-hari ketika Anda menghadapi kemunduran dan momen-momen kekecewaan. Namun, dalam situasi-situasi ini, karakter dan tekad Anda yang sebenarnya akan teruji. Alih-alih melawan atau merasa putus asa oleh rintangan, lihatlah mereka sebagai kesempatan untuk menguji dan memperkuat keterampilan serta ketahanan Anda. Setiap kesulitan yang diatasi adalah langkah penting dalam perjalanan perbaikan diri Anda. Mengadopsi perspektif ini dapat mengurangi stres dan frustrasi, memungkinkan Anda tetap fokus pada kemajuan, bahkan saat menghadapi masa-masa sulit. Untuk mengintegrasikan penerimaan kesulitan ke dalam rutinitas harian Anda, lakukan refleksi diri dan berlatih welas asih terhadap diri sendiri saat menghadapi tantangan. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa saya pelajari dari situasi ini, dan bagaimana saya bisa menggunakan pengalaman ini untuk berkembang. Akui perasaan Anda, tetapi jangan biarkan mereka menghentikan langkah Anda. Selain itu, cari inspirasi dari contoh orang-orang yang telah mengatasi kesulitan untuk mencapai hal-hal besar. Contoh-contoh ini bisa memberikan motivasi dan pemahaman yang lebih dalam bahwa kesulitan hanyalah langkah dalam perjalanan menuju kesuksesan. 6. Hidup di saat ini. Hidup di saat ini membantu memaksimalkan efisiensi Anda, meningkatkan kesejahteraan mental dan emosional, serta memperkuat hubungan interpersonal. Hidup di saat ini berarti fokus pada apa yang terjadi sekarang, bukan khawatir tentang masa lalu atau merindukan masa depan. Ini tidak hanya mengurangi stres dan kecemasan, tetapi juga memungkinkan Anda memanfaatkan setiap pengalaman dan kesempatan yang ditawarkan hidup.
untuk melatih kebiasaan hidup di saat ini. Mulailah dengan memasukkan mindfulness ke dalam rutinitas harian Anda. Luangkan beberapa menit setiap hari untuk meditasi, fokus pada napas, dan sensasi tubuh Anda. Latihan ini membantu mengarahkan pikiran Anda ke momen saat ini dan mengembangkan kesadaran yang lebih besar tentang pikiran dan perasaan Anda. Selain itu, selama aktivitas harian Anda, buatlah usaha sadar untuk hadir sepenuhnya. Jika Anda sedang bekerja, fokuslah sepenuhnya pada tugas yang ada. Jika Anda sedang berbicara dengan seseorang, dengarkan dengan penuh perhatian dan tanggapi dengan tulus tanpa terganggu oleh pikiran tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Penyesuaian kecil dalam cara Anda mendekati aktivitas Anda dapat memengaruhi kemampuan Anda untuk hidup di saat ini. Hidup di saat ini juga melibatkan penerimaan dan penghargaan terhadap momen-momen kecil dan sederhana dalam hidup yang sering kali kita abaikan. Dengan mengadopsi kebiasaan ini, Anda tidak hanya memperbaiki kualitas hidup Anda sendiri, tetapi juga meningkatkan pengalaman orang-orang di sekitar Anda. Ini memperkaya hubungan Anda dan menciptakan pengalaman yang lebih bermakna dan memuaskan dalam kehidupan sehari-hari. 7. Belajar dari kesalahan. Kesalahan adalah guru terbaik kita. Mengakui dan belajar dari kesalahan adalah langkah kunci dalam proses perbaikan diri. Kesalahan memberi Anda kesempatan untuk mengevaluasi keputusan Anda, memahami apa yang tidak berhasil, dan mencari solusi untuk menghindari hal yang sama di masa depan. Dengan merangkul kesalahan sebagai bagian dari perjalanan belajar, Anda mengubah potensi kegagalan menjadi batu loncatan untuk sukses. Evaluasi kesalahan dengan cara yang objektif dan bebas dari penilaian diri yang berlebihan. Pertama, identifikasi kesalahan yang terjadi, kemudian analisis faktor-faktor yang menyebabkannya. Apa yang bisa Anda lakukan berbeda di lain waktu? Diskusikan dengan mentor atau teman yang bisa memberikan perspektif yang berharga dan dorongan untuk memperbaiki diri. Membuat catatan atau jurnal tentang kesalahan Anda dan apa yang telah Anda pelajari dapat memperkuat proses pembelajaran ini. Gunakan pengalaman ini untuk merencanakan langkah-langkah perbaikan dan menyesuaikan strategi Anda. Ketika Anda menghadapi tantangan atau kesalahan di masa depan, ingatlah bahwa ini adalah kesempatan untuk tumbuh dan belajar. Pendekatan ini membantu Anda tidak hanya untuk memperbaiki kesalahan tetapi juga mengembangkan keterampilan dan ketahanan yang akan mendukung kemajuan Anda dalam jangka panjang. 8. Mempraktikkan syukur. Syukur membantu Anda tetap fokus pada hal-hal positif dalam hidup Anda dan mengurangi kecenderungan untuk membandingkan diri dengan orang lain. Mempraktikkan syukur dapat dilakukan dengan mencatat hal-hal yang Anda syukuri setiap hari. Menyadari dan menghargai aspek-aspek baik dalam hidup Anda membantu menjaga motivasi dan semangat Anda, serta mengurangi stres dan kecemasan. Cobalah untuk menyisihkan waktu setiap hari untuk menulis atau merenungkan hal-hal yang Anda syukuri. Mulailah dengan hal-hal kecil, seperti makanan yang Anda nikmati atau hubungan yang Anda hargai, dan tingkatkan daftar Anda seiring berjalannya waktu. Anda juga bisa membagikan rasa syukur Anda dengan orang lain, menyatakan apresiasi dan terima kasih kepada orang-orang di sekitar Anda. Tidak hanya memperkuat hubungan tetapi juga memperkuat perasaan positif dalam diri Anda sendiri. Mempraktikkan syukur adalah tentang lebih dari sekadar mencatat hal-hal yang Anda hargai. Ini juga melibatkan mengubah pola pikir Anda untuk lebih fokus pada hal-hal baik yang ada dalam hidup Anda dan mengurangi perhatian pada aspek-aspek negatif. Dengan melakukan ini, Anda menciptakan lingkungan mental yang mendukung pertumbuhan dan perbaikan diri, membantu Anda tetap termotivasi dan bersemangat untuk mencapai tujuan Anda. 9. Menjaga keseimbangan. Keseimbangan adalah kunci untuk kehidupan yang sehat dan produktif.
Penting untuk membagi waktu dan energi Anda antara pekerjaan, relasi, kesehatan, dan waktu pribadi. Dengan menjaga keseimbangan, Anda mengurangi risiko kelelahan dan memastikan bahwa setiap area kehidupan Anda mendapatkan perhatian yang tepat. Mulailah dengan menilai bagaimana Anda saat ini mengalokasikan waktu dan energi Anda. Apakah ada area yang terlalu dominan atau terabaikan? Buatlah rencana untuk menyelaraskan perhatian Anda di berbagai area dan pastikan untuk memberikan diri Anda waktu untuk istirahat dan bersantai. Menetapkan batasan yang sehat antara pekerjaan dan kehidupan pribadi juga penting. Tentukan waktu kerja yang jelas dan patuhi batas tersebut. Luangkan waktu untuk aktivitas yang Anda nikmati dan lakukan secara rutin. Apakah itu berkumpul dengan keluarga, berolahraga, atau mengejar hobi. Keseimbangan juga melibatkan fleksibilitas dan penyesuaian. Saat hidup tidak berjalan sesuai rencana, bersiaplah untuk menyesuaikan prioritas dan mencari solusi yang memungkinkan Anda tetap menjaga keseimbangan. Dengan menjaga keseimbangan yang sehat, Anda tidak hanya meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan pribadi, tetapi juga memperkuat hubungan dan kepuasan hidup secara keseluruhan. 10. Fokus pada proses bukan hanya hasil. Memusatkan perhatian pada proses daripada hanya fokus pada hasil akhir membantu Anda menikmati perjalanan dan tetap termotivasi. Proses mencakup setiap langkah kecil yang diambil menuju tujuan dan memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dan belajar. Fokus pada proses memungkinkan Anda untuk menghargai kemajuan yang Anda buat dan mengurangi tekanan yang mungkin Anda rasakan terkait dengan pencapaian hasil tertentu. Untuk mengimplementasikan pendekatan ini, pisahkan tujuan besar Anda menjadi langkah-langkah kecil yang bisa dikelola dan fokuslah pada menyelesaikan setiap langkah tersebut dengan kualitas terbaik. Nikmati setiap pencapaian kecil dan proses pembelajaran yang terlibat. Tetaplah hadir dan terlibat dalam setiap langkah proses. Cobalah untuk mengukur kemajuan Anda dengan cara yang berarti dan lihat bagaimana setiap tindakan berkontribusi pada pencapaian tujuan akhir Anda. Ketika Anda berfokus pada proses, Anda lebih cenderung menemukan makna dan kepuasan dalam pekerjaan Anda, dan ini dapat meningkatkan motivasi serta mengurangi stres. Dengan mengadopsi sikap ini, Anda membangun dasar yang kuat untuk kesuksesan jangka panjang dan mendapatkan kepuasan dari setiap langkah yang Anda ambil dalam perjalanan Anda. Kebiasaan untuk menjadi 1% lebih baik setiap hari memerlukan dedikasi dan konsistensi. Dengan mengikuti langkah-langkah sederhana ini, Anda dapat memulai perjalanan menuju perbaikan diri yang lebih baik dan berkelanjutan. Ingatlah bahwa setiap langkah kecil yang Anda ambil hari ini membawa Anda lebih dekat ke versi terbaik dari diri Anda. Teruslah berusaha, dan jangan pernah meremehkan kekuatan perbaikan harian kecil. Jika Anda menemukan video ini bermanfaat, jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe untuk konten lebih lanjut. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.